Pernahkah kau bayangkan, seorang wanita berhijab yang setiap hari tersenyum ramah, menyapu halaman, menanam bunga, dan tak pernah keluar malam, ternyata menyimpan rahasia yang bisa mengguncang satu kota? Namanya Zahra. Wajahnya lembut, hijabnya selalu rapi, tutur katanya halus. Tapi malam itu, gang kecil tempat tinggalnya berubah menjadi arena ketakutan. Teriakan mengguncang langit yang kelam. Tolong! Suara itu berasal dari rumah Pak Harun, tetangganya yang sudah dianggap seperti ayah sendiri. Warga berdatangan. Pintu rumah Pak Harun terbuka lebar. Di lantai, tubuh Pak Harun bersimbah darah. Nafasnya sudah tiada. Matanya masih terbuka lebar. Dan di dinding, tergores tulisan dengan darah. Jangan campuri urusan kami. Zahra berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya pucat. Tapi matanya tajam. Hatinya berkecamuk. Ia tahu ini bukan perampokan biasa. Ini adalah peringatan. Dan ia tahu siapa yang mengirimkannya. Keesokan harinya, berita kematian Pak Harun tenggelam. Tidak masuk berita nasional. Tidak ada investigasi. Bahkan polisi seperti enggan menyentuh kasus ini. Mengapa? Karena satu nama besar terlibat, Baskara Wibisono, seorang calon gubernur yang sedang naik daun. Kaya raya, licik, dan tak segan membunuh demi kekuasaan. Pak Harun dulunya adalah mantan wartawan. Ia menyimpan dokumen rahasia tentang Baskara. Dan malam sebelum kematiannya, Pak Harun sempat berbisik pada Zahra, "Kalau aku tidak selamat, kau tahu apa yang harus kau lakukan." Malam berikutnya, Zahra berdiri di atap rumahnya. Dibalut gelap, tubuhnya kini tak seperti biasa. Hijabnya dikencangkan. Wajahnya ditutupi kain hitam. Di pinggangnya tergantung dua pedang pendek. Mata Zahra memancarkan kematian. Tak ada yang tahu, perempuan yang selama ini tinggal di gang sempit itu adalah pewaris klan ninja terakhir dari negeri seberang. Dulu ia berjanji meninggalkan semua itu. Tapi darah tak bisa berbohong. Dan malam ini, darah harus dibayar dengan darah. Zahra melompat dari atap, tanpa suara. Misi pertamanya, menyusup ke markas Baskara. Ia bukan lagi wanita biasa. Ia adalah bayangan malam. Dan malam ini, sang calon gubernur akan tahu siapa yang baru saja ia bangunkan. Jangan lupa berikan like dan subscribe-nya, dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Semoga Anda diberikan kelimpahan rezeki, amin. Markas kampanye Baskara Wibisono berdiri megah di tengah kota, dikelilingi lampu sorot, kamera keamanan, dan penjaga berbadan besar. Di depan publik, Baskara tampil bersahaja, mengumbar senyum dan janji manis. Tapi di balik dinding itu, ia mengatur peredaran uang haram, menyuap aparat, bahkan memerintahkan pembunuhan. Zahra sudah mengamati gerakannya selama 3 hari. Ia tahu kapan para penjaga lengah. Ia tahu posisi kamera. Dan malam ini, ia menyusup dalam senyap, menyatu dengan angin. Di dalam gedung, seorang lelaki bertubuh tambun sedang tertawa keras di ruang bawah tanah. Namanya Tony, tangan kanan Baskara. Ialah yang mengeksekusi Pak Harun, dan tak tahu bahwa malam ini adalah malam terakhirnya. Bos bilang kalau si tua itu cerewet. Gua kasih obat tidur selamanya. Hahaha, tawa Tony menggema. Namun tiba-tiba, lampu padam. Hening. Suara langkah perlahan terdengar di balik pintu. Tony berdiri panik. Ia meraih pistol. Pintu terbuka perlahan. Dan dari balik gelap, suara dingin terdengar. Harun adalah orang jujur. Tapi kau sudah terlalu lama hidup. Tony menembak membabi buta. Tapi tak ada yang terkena. Tiba-tiba, dari atas, Zahra melayang turun. Satu tendangan keras menghantam tangan Tony. Pistolnya mental. Ia terjerembab. Apa maumu? Teriak Tony ketakutan. Zahra mencabut satu dari 2 pedang di pinggangnya. Tajam. Dingin. Tanpa suara. Kejujuran. Jawabnya pendek. Dan dalam satu gerakan cepat, Tony tak sempat berteriak. Zahra berdiri di tengah ruangan gelap. Tak ada darah di pakaiannya. Hanya selembar amplop di tangan Tony yang ia ambil. Dokumen rahasia. Daftar nama yang dibayar untuk menutupi kasus-kasus Baskara. Dan di paling atas, tertera satu nama yang membuat darah Zahra mendidih.
Komandan Polisi Wilayah Timur. Aku akan datang pada kalian. Satu persatu, gumamnya. Dan di layar monitor pengawas, seseorang sedang memperhatikan semua itu. Baskara Wibisono. Di balik kaca hitam ruang kendali, ia menyipitkan mata, lalu tersenyum dingin. Jadi, kau sudah kembali, gadis kecil. Permainan baru saja dimulai. Keesokan paginya, kota kembali sibuk seperti biasa. Media dipenuhi berita pencitraan Baskara Wibisono, kunjungan ke panti asuhan, donasi ke pesantren, dan janji-janji membangun masa depan yang lebih cerah. Tak satu pun media menyinggung kematian Tony. Mayatnya telah dibersihkan. Disulap menjadi kecelakaan overdosis. Namun di balik senyum kameranya, Baskara tahu ancaman lama telah bangkit. Sementara itu, Zahra bersembunyi di lantai 2 rumah kosong di pinggiran kota. Ia memindai dokumen dari amplop Tony satu persatu. Di sana, semua bukti pembunuhan, korupsi, dan konspirasi kotor terekam jelas. Tapi satu file yang membuatnya terdiam, kode proyek mata elang. Di situ tertulis daftar nama relawan kampanye yang ternyata adalah pembunuh bayaran. Salah satunya, seorang wanita. Rambut pendek, bertato burung hantu, dan kini menjadi juru bicara utama Baskara. Zahra menutup laptop perlahan. Mereka menyamar di balik kebaikan. Menjual wajah kemanusiaan, tapi menggenggam belati di balik punggung. Sore harinya, Zahra berjalan menyamar sebagai relawan baru. Ia mengenakan rompi oranye dengan tulisan, bersama Baskara. Wajahnya tak mencolok, tapi mata tetap tajam mengawasi. Di posko kampanye, ia bertemu langsung dengan wanita bertato itu. Namanya Ayu, ramah, cerewet, dan penuh sandiwara. Zahra berpura-pura tertawa, ikut membagikan brosur, bahkan mengangkat dus logistik. Tapi malamnya, Zahra menyusup ke ruang pribadi Ayu. Dan di balik lukisan besar wajah Baskara, ia menemukan brankas. Menggunakan jarum tipis dan detak telinga, ia membukanya. Di dalamnya, flash disk hitam. Zahra pulang cepat malam itu. Namun saat ia membuka flash disk di laptop, layar tiba-tiba gelap. File terenkripsi. Dan pesan muncul. Kami tahu siapa kamu. Permainan sudah selesai. Ninja berhijab. Zahra terdiam. Lalu terdengar suara ketukan pelan di jendela. Bukan dari depan rumah, tapi dari belakang. Dari arah tembok gang yang seharusnya kosong. Zahra mencabut pedangnya perlahan. Ia berjalan mendekat. Saat jendela dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya secari kertas yang menempel di kaca. Besok malam. Gedung teater lama. Datang sendiri, atau semua yang kau cintai akan ikut harun. Zahra mengepal tangannya. Masa lalu yang ia kubur dalam, kini menariknya kembali ke pusaran gelap yang lebih dalam dari sebelumnya. Gedung teater lama berdiri angkuh di tengah kota yang mulai menua. Dulu tempat ini panggung seni dan tawa. Kini, hanyalah bayangan masa lalu, sunyi, berdebu, dan dipenuhi sarang kelelawar. Malam itu, Zahra datang sendiri. Tak bersenjata. Hanya hijab hitam yang menyatu dengan malam, dan langkah tanpa suara. Di dalam, lampu-lampu tua tiba-tiba menyala sendiri. Panggung utama diterangi sorotan tunggal. Dan di sana, berdiri Ayu. Wanita bertato burung hantu. Tersenyum. Tapi bukan senyum biasa. Itu adalah senyum seseorang yang sudah membunuh berkali-kali. Kau datang juga, ujar Ayu sambil menyilangkan tangan. Padahal, kau bisa saja lari. Atau menyerah. Zahra menatap lurus. Aku tak akan lari dari kebenaran. Ayu tertawa pelan. Kebenaran. Ia menunjuk ke atas. Dari langit-langit panggung, turun layar besar. Dan di layar itu, muncul wajah Baskara Wibisono. Selamat malam, Zahra, katanya. Atau, harus kupanggil putri bayangan klan Kurohana. Zahra tak menjawab. Baskara melanjutkan, aku tahu segalanya tentangmu. Tentang pelatihanmu di Jepang. Tentang gurumu yang kau tinggalkan. Dan tentang janji yang pernah kau buat, untuk tidak membunuh lagi. Ayu tersenyum sambil berjalan memutar. Sayangnya, dunia ini tidak pernah berhenti membunuh. Termasuk kau.
Tony adalah contoh kecil. Kami ingin melihat sampai di mana batasan moralmu. Zahra menarik nafas panjang. Kalian pikir kalian bisa mengendalikan dunia dengan ancaman. Tapi kalian lupa, bayangan selalu ada di tempat paling gelap. Dan akulah bayangan itu. Tiba-tiba, panggung meledak. Asap memenuhi ruangan. Dari balik asap, Ayu melompat menyerang. Sebilah pisau melesat ke arah leher Zahra. Tapi dengan gerakan yang cepat dan presisi, Zahra menghindar. Pisau itu menancap di tiang kayu. Duel terjadi. Cepat. Seng. Mematikan. Pisau melawan tangan kosong. Ayu agresif. Tapi Zahra tenang, penuh kendali. Sampai akhirnya, dalam satu gerakan mengunci, Zahra menekuk tangan Ayu dan menjatuhkannya ke lantai. Pedang kecil Zahra sudah bersandar di lehernya. Bunuh aku, bisik Ayu. Kalau kau memang pahlawan. Zahra memejamkan mata. Tangan kirinya gemetar. Tapi ia tak menyelesaikan tusukan itu. Ia mengikat Ayu, mengambil flash disk baru dari saku bajunya, lalu berkata pelan, pahlawan sejati, bukan yang membalas dendam, tapi yang menyampaikan kebenaran meski dunia menutup mata. Ia meninggalkan panggung, membiarkan Ayu tertinggal di tengah reruntuhan. Namun, Baskara, yang melihat semua dari layar monitor tersembunyi, tersenyum makin lebar. Zahra, kau benar-benar menarik. Tapi ini baru pemanasan. Layar gelap. Di balik bayang-bayang kota, rencana besar tengah disusun. Dan Zahra belum tahu bahwa yang akan datang bukan hanya pertempuran, tapi pengkhianatan dari orang yang paling ia percayai. 3 hari sejak duel di gedung teater lama, kota terlihat tenang. Tapi di balik ketenangan itu, sesuatu sedang meletup perlahan. Zahra berlindung sementara di sebuah madrasah tua di ujung kota. Di tempat itu, ia menyamar sebagai guru tahfidz anak-anak. Tak ada yang curiga, apalagi saat ia mengajarkan ayat-ayat suci dengan lembut dan penuh kasih sayang. Namun di ruang kecil bawah tanah madrasah itu, Zahra mengakses data dari flash disk kedua milik Ayu. Isinya bukan sekadar daftar korupsi, tapi jadwal pertemuan rahasia Baskara dengan para elit hitam negeri ini. Mereka menyebutnya Majelis Langit Kelam, kelompok bayangan yang mengendalikan politik, media, dan hukum dari balik layar. Tapi ada satu hal yang membuat dada Zahra membeku. Di sana, ia menemukan foto lama. Gurunya. Seseorang yang telah mengajarinya jalan ninja, kehormatan, dan larangan membunuh. Lelaki tua itu kini duduk berdampingan dengan Baskara dalam pertemuan rahasia 3 bulan lalu. Zahra hampir tak percaya. Gurunya sendiri. Satu-satunya keluarga yang ia punya. Malamnya, saat Zahra sedang merapikan mushaf di ruang guru madrasah, seseorang datang. Zahra. Suara itu lembut, tertahan. Zahra berbalik. Seorang wanita masuk perlahan. Rambutnya ditutup rapat, matanya berkaca-kaca. Namanya Laila, sahabat lamanya saat mereka sama-sama di pesantren dulu. Zahra tak menyangka bisa bertemu lagi. Laila? Dari mana kau tahu aku di sini? Laila hanya diam. Ia menunduk dan mulai menangis. Aku disuruh mengawasimu. Zahra menatap tajam. Laila melanjutkan, mereka menculik adikku. Mereka bilang, kalau aku tak jadi mata-mata, dia akan dibunuh. Zahra, maafkan aku. Zahra menghela napas panjang. Ia tak marah. Justru memeluk Laila dengan lembut. Ini bukan salahmu. Dunia ini yang memaksa kita jadi musuh satu sama lain. Tapi sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, suara dentuman keras menghancurkan dinding madrasah. Asap mengepul. Anak-anak berteriak. Jendela-jendela pecah. Dari luar, pasukan bersenjata berpakaian sipil menyerbu masuk. Mereka datang, jerit Laila. Zahra menarik tangan sahabatnya, menggiringnya ke lorong rahasia di bawah madrasah. Tapi suara di pengeras kepala pasukan membuat langkahnya terhenti. Zahra, jika kau tidak keluar, tempat ini akan kami bakar. Bersama semua anak-anak dan gurunya. Jantung Zahra berdegup keras. Di balik hijabnya, matanya berkaca-kaca. Ini bukan lagi tentang dendam. Ini tentang semua yang tak berdosa, yang bisa jadi korban.
Zahra mencabut dua pedangnya. Laila gemetar. Kau mau apa? Zahra menatap sahabatnya. Aku akan keluar. Tapi bukan untuk menyerah. Ia tersenyum tipis. Melainkan untuk menunjukkan pada dunia bahwa seorang ninja berhijab tidak akan pernah tunduk pada ancaman. Langkahnya tenang saat keluar ke halaman. 10 senjata diarahkan padanya. Tapi Zahra hanya berdiri tegak, dengan angin malam menyapu kerudungnya. Dan di saat itu, salah satu penembak ragu menurunkan senjatanya. Ia mengenal mata itu. Mata seorang wanita yang dulu pernah menyelamatkan adiknya dari geng jalanan. Kebimbangan mulai merambat ke seluruh barisan. Dan dari kejauhan, Baskara menyaksikan semua lewat drone. Zahra, kenapa dunia selalu berpihak padamu? Gumamnya penuh dendam. Dini hari itu, halaman madrasah berubah jadi medan tegang. Zahra berdiri sendirian, dikepung puluhan pria bersenjata. Di balik tembok, anak-anak dan para guru tiarap ketakutan. Laila menggigit bibirnya, menahan air mata. Komandan pasukan, lelaki tinggi berbadan tegap dengan rompi hitam, maju selangkah. Zahra, atas perintah langsung dari Dewan Kota Bayangan, kau ditahan atas tuduhan subversi, sabotase, dan pembunuhan tokoh penting negara. Menyerahlah. Zahra tak menjawab. Ia menatap langit. Bulan separuh bersinar lemah, tertutup awan. Malam begitu tenang, tapi dadanya bergemuruh. Kalau aku menyerah, siapa yang akan melawan kezaliman kalian? Gumamnya pelan. Ia mencabut dua pedangnya bersamaan. Dalam hitungan detik, pasukan menyerbu. Tapi Zahra tak gentar. Ia melompat. Gerakannya seperti bayangan, tak bisa diikuti mata biasa. Satu persatu senjata terpental. Beberapa pasukan terjatuh, bukan karena tebasan maut, tapi karena syaraf mereka dipukul di titik tidur. Zahra tak ingin membunuh, hanya melumpuhkan. Namun di tengah kekacauan itu, suara tembakan terdengar. Dor! Zahra terhuyung. Peluru menembus lengannya. Darah merembes dari jubahnya yang hitam. Seorang penembak dari atap, mata-matanya tajam, melakukan bidikan kedua. Tapi sebelum pelatuk kedua ditarik, bruk! Tubuhnya jatuh terlempar. Dari kejauhan, seseorang muncul dari kegelapan. Seorang lelaki tua. Jubahnya berkibar, rambutnya putih. Wajah itu membuat langkah Zahra berhenti. Matanya membelalak. Guru? Lelaki tua itu menatap Zahra. Wajahnya penuh luka waktu. Tapi suaranya tetap tegas. Sudah cukup, Zahra. Kembalilah. Zahra menahan napas. Tangannya gemetar. Kenapa? Anda ada di pihak mereka. Sang guru menghela napas. Ia menatap pasukan yang kini terdiam, lalu melihat ke arah langit. Dulu aku kira, kita bisa melindungi negeri ini dengan kekuatan dari bayangan. Tapi dunia berubah. Sekarang, bayangan hanya dipakai untuk membungkam cahaya. Zahra menatap mata gurunya. Lalu kenapa Anda tak melawan dari dalam? Lelaki tua itu menunduk. Karena aku lelah, Zahra. Dan aku takut. Aku bukan sepertimu. Zahra hampir menangis. Tapi ia tahu, ini bukan waktunya untuk lemah. Kalau begitu, biarkan aku jadi tangan yang engkau pernah bentuk. Biarkan aku menuntaskan semua ini. Bukan karena dendam, tapi karena janji. Sang guru tak menjawab. Ia hanya memberi satu anggukan kecil. Zahra berbalik. Darah mengalir di lengan, tapi matanya membara. Satu langkah terakhir. Menuju pusat kejahatan. Menuju tempat di mana Baskara menunggu. Dengan seluruh kekuatan politik dan uangnya. Zahra tahu, tak semua akan selamat. Tapi bila ia harus mati, ia ingin mati dalam perjuangan. Dan langit malam pun mulai berubah warna, seolah tahu bahwa hari esok tak akan sama lagi. Pagi menjelang dengan sunyi yang ganjil. Kota terlihat biasa, tapi atmosfernya berbeda. Seolah tanah di bawahnya menyimpan rahasia besar yang hendak meledak kapan saja. Di gedung tinggi mewah berlapis kaca emas, Baskara Wibisono berdiri di balik jendela lantai atas. Ia memandangi jalanan kota sambil menyeruput kopi. Di balik jas mahalnya, ia tahu malam ini akan menentukan segalanya.
Di tangannya, laporan singkat. Target gagal ditangkap. Zahra masih hidup. 2 regu lumpuh. Komandan tidak bisa dihubungi. Baskara membanting kertas itu. Kenapa gadis itu selalu lolos? Sementara itu, di sisi lain kota, Zahra membungkus luka di lengannya dengan kain putih. Laila membantunya dalam diam. Udara pagi belum sempat hangat, tapi tekad Zahra sudah membara. Baskara punya segalanya, bisik Laila. Pengadilan, polisi, media, bahkan organisasi bayangan. Kau mau lawan itu semua sendirian. Zahra menatap Laila tajam. Dia memang punya segalanya. Tapi aku punya kebenaran. Dan satu suara jujur yang mengguncang, bisa meruntuhkan istana yang dibangun dari kebohongan. Hari itu, Zahra tak menyamar. Ia berjalan ke pusat kota dengan hijab hitam yang menjuntai, wajah terbuka, dan flash disk di tangan. Ia menuju ke satu-satunya media independen yang belum dibeli Baskara, Suara Rakyat. Di redaksi kecil itu, ia menemui wartawan muda bernama Bagas, anak magang yang bermata jernih. Zahra menyerahkan flash disk. Jika aku gagal, kau yang harus sebarkan semua ini. Bagas membuka file demi file. Matanya membelalak. Video pembunuhan. Dokumen pencucian uang. Percakapan rahasia. Bukti pertemuan gelap. Semuanya ada. Tapi tepat saat Bagas akan mengunggahnya ke server, listrik padam. Tidak mungkin, gumamnya. Di luar, suara sirene meraung. Beberapa pria berbadan besar bersenjata turun dari mobil gelap. Zahra menarik Bagas ke lorong belakang. Sekarang kita bukan cuma membawa data, kita membawa ancaman. Zahra dan Bagas berlari ke stasiun siaran bawah tanah. Tempat kecil yang hanya digunakan saat darurat. Tapi waktu mereka menipis. Dari balik layar CCTV, terlihat Baskara sedang menggelar konferensi pers. Ia akan mengumumkan pencalonannya sebagai gubernur, dan pencitraan terbesarnya akan disiarkan langsung ke seluruh negeri. Zahra tahu, ini saatnya. Ia menyusup ke gedung siaran utama. Di tengah liputan live, saat semua kamera tertuju pada Baskara, tiba-tiba layar utama terganggu. Layar berganti. Wajah Baskara yang sedang tersenyum, terputus. Digantikan oleh rekaman suara. Ini adalah pesan dari rakyat yang kalian injak. Lalu, video satu persatu diputar. Di layar raksasa, ribuan mata menyaksikan kebusukan Baskara. Ancaman, pembunuhan Tony, transaksi gelap, bahkan keterlibatannya dalam proyek Majelis Langit Kelam. Gedung gempar. Baskara membeku. Orang-orang mulai berdiri, memandangnya dengan jijik. Suara reporter menjadi panik. Tapi dari balkon atas, Zahra berdiri diam. Wajahnya tenang. Ia tidak melarikan diri. Dan tepat saat Baskara menoleh ke arah sumber gangguan, Zahra menatapnya langsung. Satu tatapan, cukup untuk menjatuhkan seorang raksasa yang membangun karir dari kebohongan. Malam itu, istana pasir Baskara mulai runtuh. Dan Zahra tahu, pertempuran belum usai. Tapi untuk pertama kalinya, kebenaran menang satu langkah. Gedung siaran kini dikepung aparat. Tapi kali ini, bukan untuk menangkap Zahra, melainkan untuk mengamankan Baskara Wibisono, yang wajahnya berubah seperti topeng retak di tengah skandal nasional. Media sosial meledak. Potongan video Zahra tersebar kemana-mana. Nama putri bayangan menjadi simbol baru perlawanan. Warga mulai turun ke jalan. Poster Baskara dicoret. Karangan bunga aneh berdatangan ke kantornya. Bertuliskan, turut berduka atas wafatnya akal sehat. Tapi Zahra belum merasa menang. Karena satu nama masih menjadi teka-teki. Majelis Langit Kelam. Ia tahu Baskara bukan ujungnya. Hanya pion. Masih ada satu orang lagi. Seseorang yang belum tampil. Seseorang yang pernah berkata, bayangan sejati tidak hidup di permukaan. Ia tinggal di nadi kekuasaan. Malam itu, Zahra berdiri di atap masjid tua. Laila datang membawa kabar. Dengan nafas tersengal, ia berkata, Zahra, ada seseorang yang ingin bertemu. Dia bilang, dia tahu siapa pemimpin sebenarnya dari kelompok itu. Zahra langsung mengikuti. Mereka menyusuri lorong-lorong tua,
hingga tiba di sebuah rumah sederhana di ujung gang. Di dalam, duduk seorang lelaki tua dengan tongkat kayu, wajahnya tertutup sorban kusam. Ketika sorban itu dibuka, jantung Zahra berhenti sedetik. "Ayah." Lelaki itu tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum getir seseorang yang menanggung dosa sejarah. "Putriku, aku ingin menjelaskan." Zahra mundur setapak. Matanya membara. "Selama ini, Anda hidup dan jadi bagian dari mereka." Lelaki itu menunduk. "Dulu aku kira, bergabung dengan mereka bisa menyelamatkan negara ini dari dalam. Tapi nyatanya, mereka menelan segalanya. Termasuk jiwaku." Ia menyerahkan secari kertas tua. Di situ, nama-nama asli para anggota Majelis Langit Kelam tertera. Banyak dari mereka tak dikenal publik. Tapi satu nama di atas segalanya. Pemimpin tertinggi, orang tanpa wajah. "Dia bukan siapa-siapa, tapi ada di mana-mana," bisik lelaki itu. "Ia akan bangkit, meski Baskara tumbang." "Kau pikir perjuanganmu selesai?" "Tidak, Zahra. Ini baru permulaan." Zahra menggenggam kertas itu erat. "Kalau begitu, aku akan jadi bayangan yang mereka tak bisa tangkap, tak bisa bunuh, tak bisa bungkam." Ia berdiri. Dengan langkah pelan tapi penuh makna, ia menatap langit yang mulai hujan. Karena ia tahu, selama dunia ini dipenuhi ketidakadilan, selalu akan ada orang-orang di balik tirai. Tapi juga akan selalu ada seseorang seperti dia. Seorang wanita berhijab, yang memilih menjadi cahaya di balik bayang-bayang. Zahra. Ninja. Pejuang. Bayangan.